Assalamualaikum, perkenalkan saya Henity Astuti dari Prodi S1 Perbankan Syariah, peserta ujian komprehensif tahun 2021. A. Membaca Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal masi. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mislur riba wa ahallallahu al-bay'a wa haramar riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah. Faman 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus sholata wa atawuz zakata lahum ajrum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ra'usu amwalikum la tuzlimuna wa la tuzlamun. Shadaqallahul azim. Selanjutnya membaca materi ujian keagamaan. Toharoh diartikan sebagai mengerjakan pekerjaan yang memperbolehkan sholat berupa wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Hukum bersuci adalah wajib berdasarkan firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Wudhu artinya sifat nyata yang dilakukan dengan anggota badan tertentu yang dapat menghilangkan hadas kecil dan besar. Hubungan dengan sholat, wudhu berarti membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, dan membasuh kaki didahului dengan niat dan dilakukan dengan tertib. Syarat sah wudhu Islam, tamyiz, tidak berhadas besar dengan air yang suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu yang menghalangi air, mengetahui mana yang wajib dan sunnah. Sunnah wudhu yang dianjurkan Rasulullah yaitu membaca bismillah, membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke wadah air berkumur, menghirup air ke hidung, mengusap seluruh kepala, mengusap kedua tangan luar dan dalam dengan air, baru menyisir jenggot dengan jari, membasuh sela-sela jari tangan dan kaki dengan mendahulukan kanan, menyucikan masing-masing 3 kali secara mu'alat atau tidak terputus. Hal-hal yang dapat membatalkan wudhu yaitu keluar sesuatu dari kemaluan, darah menstruasi, hilang akal, tidur, kehilangan kesadaran, bersetubuh dengan bukan muhrim, menyentuh kemaluan, darah nifas, mengeluarkan isi parut, dan tidak yakin terhadap wudhunya. Tayamum artinya menyengaja tanah yang diusapkan ke muka dan kedua tangan sebagai pengganti dari wudhu, dan mandi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syara. Syarat tayamum yaitu terdapat unsur dalam menggunakan air, dilaksanakan setelah masuk waktu sholat, dilakukan setelah berusaha mencari air tetapi tidak menemukan, menggunakan debu yang kering, dan menyucikan, menghilangkan najis. Bila memungkinkan, rukun tayamum yaitu niat bertayamum, mengusap muka dengan debu, mengusap kedua tangan sampai siku dengan debu, tertib. Yang membatalkan tayamum yaitu hal-hal yang membatalkan wudhu, murtad atau keluar dari agama Islam, sembuh dari penyakit sebelum sholat, sudah habis waktu sholat, dan hendak dilakukan. Sholat adalah beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jumlah sholat yang difardukan ada 5, yaitu dimulai waktu zuhur, kemudian asar, maghrib, isya, dan subuh.
Syarat-syarat wajib sholat yaitu beragama Islam, balik atau dewasa, suci dari haid dan nifas, berakal, dan telah mendengar ajakan dakwah Islam. Syarat sah sholat yaitu suci dari hadas kecil atau besar, suci badan, pakaian, dan tempat, sholat dari najis, menutup aurat, telah masuk waktu sholat, dan menghadap kiblat. Cara mengerjakan sholat yaitu membaca niat, membaca doa iftitah, membaca al-fatihah, membaca surat pendek, meruku, iktidal, sujud pertama, duduk di antara dua sujud kedua, tahiyat awal, tahiyat akhir, dan salam. Sunnah dalam sholat yaitu membaca doa iftitah, membaca ta'awuz dan basmalah, mengucap tasbih yang kedua atau ketiga ketika duduk di antara dua sujud. Sholat Jumat yaitu kewajiban bagi setiap muslim laki-laki yang telah dewasa yang waktu dilakukannya tepat pada waktu zuhur pada hari Jumat. Kemudian sholat jamak yaitu sholat yang dilaksanakan dengan mengumpulkan sholat wajib dalam satu waktu seperti zuhur dengan asar, sholat maghrib dengan sholat isya. Jika dalam perjalanan, sholat qashar yaitu melakukan sholat dengan meringkas atau mengurangi jumlah waktu rakaat yang bersangkutan. Puasa yaitu menahan diri, menahan makan, menahan minum, dan hawa nafsu. Yang membatalkan puasa yaitu orang yang sakit atau dalam perjalanan jauh boleh tidak berpuasa dan dapat menggantinya. Zakat sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Pembagian zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat muslim di bulan Ramadan. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun cara perolehannya tidak bertentangan dengan agama. Pendistribusian dan pemberdayaan zakat oleh lembaga amil zakat dan badan amil zakat selanjutnya akan didistribusikan kepada golongan-golongan yang berhak menerima zakat yang disebut dengan mustahik, yaitu diantaranya fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, fisabilillah, dan ibnu sabil. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses penyaluran dan pemberdayaan dana zakat diantaranya: 1. Amil zakat harus dapat mengkondisikan penyaluran dan pemberdayaan zakat. 2. Amil zakat perlu mengidentifikasi kondisi dan situasi lingkungan serta permasalahannya agar amil zakat mampu memutuskan mana yang lebih berhak dan menerima zakat. 3. Amil zakat perlu mendahulukan kebutuhan konsumtif mustahik dibanding sektor produktif. Menurut Imam Suprayogo, dana zakat yang telah terkumpul didistribusikan dalam 4 bentuk, diantaranya konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif kreatif, pendaya gunaan zakat, dan menjalin kerjasama dengan lembaga lain untuk membuat program unggulan di bidang pendidikan. Selanjutnya tutorial sholat fardu. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifa muslima wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyita min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni warjiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu akbar.
At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum masjid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.